Bismillah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai kembali untuk pelajaran kita yaitu untuk pemrograman berbasis web programming eh, pada malam hari ini yaitu tanggal 17 Mei tahun 2025. Kemarin kita sudah membahas mengenai pembuatan layout ya, layout untuk kita jadikan sebagai website kita. Sebentar, saya share screen. Jadi kemarin kita membuat layout seperti ini. Ya, ini cuman secara garis besar. Nanti bisa teman-teman praktekkan sendiri dan bagus atau percantik untuk tampilannya. Ini kemarin kita membuat, ini kemarin kita membuat apa namanya sebuah halaman halaman website seperti itu. Nah, di sini kemarin kita buat menggunakan header. Kita buat headernya, kemudian ini navbar atau sidebar ya. Kemudian di sinilah isinya. Nah, kemudian di bawah ini adalah footernya. Kita bikin layoutnya seperti ini. Untuk yang praktek apa namanya, untuk yang pembuatan eh, form dan tabel, apakah Andinata mau praktekkan atau mau tampilkan di Boleh, Pak. Kalau praktekin dari awal atau udah jadi, Pak? udah jadi nggak apa-apa. Nanti Jadi kita aja ya. jelasin aja. Ya, baik, Pak. Ya, baik, Pak. Untuk ini ya. Untuk tugas kuis satu ya dan dua, Pak ya. Yang Ya, pertama kita bikin apa? Bikin tabel. bukan yang pertama kita bikin form dulu. Bikin dulu ya. Pertama Bikin form nanti tabel. formnya itu kan ada hasilnya ya. Form itu kan sebuah apa istilahnya form itu kan Pertama bikin seperti sebuah form itu ya. dia buat ngisi gitu kan. Nah, Ya. kemudian Ya, Pak. ditampilkannya nanti isiannya itu Mm. di ininya di apa namanya di tabelnya itu seperti itu. Baik, Pak. Kita coba tanpa CSS dulu, Pak ya. Iya, kan baca CSS coba. Iya, Nanti di biar kita bikin rangkanya dulu. Ini kelihatan nggak, Pak? kelihatan kelihatan. Jadi ini tampil, cuman sharing ini dulu, Pak ya. Saya stop dulu. Stop dulu. Sharingnya yang by mana, Pak ya? Oh, by eh, kalau by screen dia berhenti, Pak ya. Harusnya by ini, Pak ya. Nih, seperti ini. Kamu stop aja, by screen aja bisa Nah, berubah. ya. Seperti ini. Ntar, Ini masih coba saya tampilan pindah, bisa script. nggak? Nah, oh iya. Enggak. Kalau yang bisa bolak balik itu yang mana, Pak ya? Tabnya. Pakai tab-tab aja yang di screen. Screen aja ya. Oh, Screen. oh yang ini. Tutup dulu yang ini. Ini stop dulu. Nah, oh, ini bisa kelihatan ya, Pak? Ini nggak kelihatan, ini cuma Oh ya bisa ya. deskripsinya ini nggak gerak-gerak. Bisa berubah nggak? Berubah. Berubah kemana? Enggak, dari tadi seperti tetap tampilan itu. Indeks, indeks Ini HTML. di saya berubah-berubah sih, Pak. Enggak, belum. Tampilannya mungkin ke Belum screen. ya? Oh, tunggu. Bentar. Pilih yang paling atas kan, Pak, yang anti screen ya. Ya, entire screen. Nah, itu tadi kalau di tap-tap dia akan berubah. Nah, ini coba contoh ini kelihatan nggak, Pak, webnya? Baru-baru ini, belum. Kok tapi saya pindah-pindah nih, Pak. Nah, udah, kalau ini sekarang udah. Oh iya nih. Hmm. Udah pindah-pindah ya, Pak ya? Ya, Oke, nih baik. Ya, pertama oke. nah ini bisa pindah-pindah. Pertama saya buat kerangkanya dulu ya. Kerangka ini seperti ini, Pak. Awal-awal buat form ini seperti H1, terus juga bikin form inputannya masih kurang menarik ya karena belum ada CSS-nya nih. Nah, ini, Masih manual banget. oh.
Iya Pak. Ini kalau di lab, kalau di samping sini kan kurang apa? Cuma hanya setengah apa ya nampilnya? Pertama sih Hmm. seperti ini. Terus setelah di join Pertama dengan kita buat CSS, sebelum sebelum ada CSS ya. Setelah kita buat kerangkanya, kemudian buat CSS dengan nama style ini. Kita edit coba bodinya CSS-nya ditampilkan dengan juga. tampilkan ya CSS. CSS-nya gimana? Style. Ini CSS-nya sistem link ya? Sistemnya apa? Sistem embed? Itu apa itu Pak? Eksternal link ya link. Link berarti, sistem link ya? Jadi seperti ini. Seperti ini. Setelah Jadi, digunakan CSS jadi lebih menarik. Kita panggil Andi misalkan pesan buku JavaScript. Kemudian tanggalnya itu tanggal 17, pengembaliannya tanggal 23 seminggu. Kemudian kita pesannya di sini nah ini akan setelah menampilkan ditampilkan sebuah CSS pesan. seperti ini ya? Ya, tapi data ini tidak disimpan karena kita belum belajar database Pak ya. Iya. Oke, kita di sini menggunakan untuk Ini pakai melakukannya pakai ini Bootstrap sih Pak, bukan? pakai DOM. Pakai Bootstrap Hah? bukan? Pakai Bootstrap enggak? Bukan ya? Enggak, murni ini Pak, apa namanya? Murni dari sini Pak. Kalau mau lihat nih, Coba lihat tombolnya gimana? Coba tombolnya. tombol yang mana? Oh, button. Ini Pak. Dia pakai button hover. Jadi warnanya lebih ini 00 C8FF. Oh itu, warnanya itu. Karena ini sama ini. Hmm. Ya, ya. Jadi ada button hover. Kemudian tabelnya ini kita pakai 2 px kalau satu. Putus-putus nih. Oh, Putus. sinyalnya kali ntar. Dia kalau pakai 1 px nggak kelihatan garis ini. Bapak kelihatan nggak laptop Pak? Kalau saya 1 px kecil banget sih. Apanya? Yang garis dari tabelnya ini Pak, kalau saya biasanya kasih 2 nih, biar kelihatan garisnya lebih gede. Oh iya, Nah, nggak apa-apa. nah ini. Tapi ini belum bisa disimpan karena ketika di refresh kita bakalan apa namanya? Bakalan hilang lagi datanya. Iya, karena ya emang kita baru-baru ini ya. Kita belum kasih guide kemananya. Kita baru Coba nih, menampilkan form aja ini. nyoba-nyoba ini Pak, data dia bisa bisa CSS itu bisa di sini Pak ya. Misalkan kita mau ganti warna gitu, jadi warna hitam gitu, bisa di sini ya. Tapi sementara ini nggak permanen, di refresh balik lagi. Seperti ini Pak. Ini CSS-nya. Kemudian tadi saya mau pakai PHP, cuman kan belum ada kaitannya sama database Pak, makanya saya pakai DOM Pak, dokumen objek dari JavaScript ini Pak, yang bisa nampilin datanya. Oh Tapi iya. hanya bersifat sementara sih Pak, nggak disimpan permanen. Dia get elemen ID-nya dari sini. Jadi yang JavaScript ini saya pakai ID Pak. Untuk yang CSS saya pakai yang kelas Pak. Ini seperti ini. Ini buat CSS. Hmm. Ini Coba kontainernya mana kelasnya? Kelas kontainernya. Kontainernya gimana? kelas apa ya Pak? Kontainernya gimana? Ini ya. CSS-nya. Ini CSS Pak. yang kontainernya. Kontennya Pak. Ini Oh Pak. gitu. Ya, Ya. lebarnya 50%, marginnya 40 Hmm. pixel Hmm. auto. Jadi 4 pixel itu ini ya. Kak, dari atas ya. Dari atas dari form ke sininya 40 dari sini. Dari Nah, atas form pemesanan ke sininya 40%. dan Kalau misalnya kita paddingnya, ganti misalkan kita ganti 60, 70 jadi jelek sih. 70. paddingnya 20% Jadinya ya. 20 pixel ya. mm, mm, 40. Ya, ini tampilan dari formnya ya. Form yang kita kemarin minta tolong dibuatin sebuah form untuk penginputan data. Kemudian tabelnya, Tabelnya kita buat di sini Pak. Tabelnya itu kan dibuat dari nah seperti ini. Tabelnya ini Pak. Hanya manggil ID hasil dari nama, judul buku, pemesanan, sama pengembalian. Seperti ini Pak. Nih, nama pemesanan, buku, judul-judul buku, tanggal pemesanan, sama tanggal pengembalian.
Tadi mau peminjaman cuman pemesanan aja deh. Terus hasilnya nggak ada. Ada. Tadi kalau di reverse sih Andi JavaScript, misalkan tanggalnya asal aja gitu. San, terus Nah, ini cuman ini pakai JavaScript walaupun kita juga sebenarnya kita belum belajar JavaScript mm, yang untuk yang DOM ya, data mm. objek ya. Jadi ada terus nih Ya, Avandi, PHP terus CSS. Tapi datanya sementara ini nggak ya tersimpan. temporary itu Jadi kita refresh hilang. ya cuman rom doang dia. Heeh. Dia Dan nanti dia kita manggilnya dari sini, Pak. akan tanam ke ini ya, maksudnya kita masukkan ke dalam tabel seperti itu. Bisa dijelasin mungkin awalnya, yang pertama kita bikin form gimana gitu, kita pakai skripnya Dari pertama Pak ya. Boleh kita buat biar pertama nih. yang belum tahu Kita biar buat biar tahu. pertama. Boleh baik Pak. Kita buat indeks apa nama? Kita buat form indeks eh indeks 3 ya Pak ya. Tapi kalau indeks 3 berarti yang manggilnya di sini indeks Indeks 3. 3 Iya indeks 3 berarti kosong. ya masih kosong. Terus coba Masih tampilin body dulu. kosong. Kemudian kita di sini mm, kita buat nih. Kalau kalau pakai ini kan tinggal tanda seru deh langsung jadi seperti ini nih. Teman kalau mau manual nggak apa-apa sih. Misalkan jadi kayak gini. Ya cepetnya aja Format. biar cepet. Oh Apa supaya biar ribet cepet aja aja Pak ya. biar cepet. Oke, nggak apa-apa ya. Ya. Seperti ini. Yang intinya dia gini, misalkan peminjaman. Kemudian kita di sini buat sambil lihat sampingnya, sambil lihat sampingnya biar live. Kita buat di sini adalah A1 itu dulu apa namanya? A1 div satu dulu kan. Satu ini namanya adalah form peminjaman buku. Tekan di sini. Terus di sininya lagi ada namanya, oh ya lupa ini kita kasih div class dulu, div class container. Nanti kelasnya nanti aja. Ada. Oh nanti, Kelasnya nanti nanti ini aja. aja dulu ya Pak ya. Ya, kan Oke sip. murni masih murni skrip. Oh masih murni. Oke sip. Kemudian di sini ada form, form, formnya ini di sini di dalam form ini boleh pakai label, boleh tidak. Label, ini dalam label ini misalkan nama peminjam, peminjam. Oke, kemudian di bawah nama biasa ada input. Input ini di dalamnya atributnya udah lengkap ada tipe, nama, ID, record. Nah, di sini kita buat di sini aja namanya record. Di sini ada nama buat name, Tunggu dulu. nama peminjam, terus ID-nya boleh nama, nama juga. Terus nah ini required harus diisi. Oke, kemudian di sini di bawahnya lagi ada yang namanya kita kasih label. Label ini habis di bawah nama adalah apa ya? Judul judul buku ya Pak ya? Ya, judul buku boleh. Judul buku. Oke, judul buku. Kasih tik dua lah biar bagus. Kasih tik dua. Sama seperti tadi kita copy aja input. Oke. Ini kasih sesuai samain aja nama. Tujuannya label ini sebenarnya sih nggak dipakai juga nggak apa-apa. Cuma kalau dipakai dia bisa kelebihannya gini Pak. Kalau misalkan diklik dia langsung ke sini ke tombolnya. Misalkan sini. Kalau dia nggak pakai label kan nggak bisa tuh deh. Tapi kalau pakai label klik langsung ke sini. Oke, kemudian di sini
Ada lagi label itu buku tanggal peminjaman kali ya, tanggal peminjaman titik dua bawah lagi Copy aja dari atas. ya copy aja ya, copy aja kayak tadi Pak ya, copy Tapi dulu. tanggal itu nanti kan itu kita bisa ini ya. Hmm, ya kita Bisa tipenya date Pak ya. tipenya date. Eh, Di form itu udah ada ini biasanya. itu ya, mereka nih ya, date Tanggal, tanggal pinjam. tanggal tanggal pinjam ya, tanggal pinjam namanya sama juga ID tanggal pinjam Ini teman-teman di ya untuk pembuatan apa name atau ID itu jangan sampai kalau spasi di spasi ya. Karena nanti nggak bisa kebaca kalau di spasi. Kalau ada spasi itu di underscore atau hurufnya lebih kecil apa kalau jarak itu dikasih huruf gede kecil gitu aja. Pokoknya jangan sampai spasi. Kalau spasi nanti nggak kebaca. tanggal pengembalian. Oke, tanggal pengembalian sudah, terus baru terakhirnya ini Pak ya, button ya Pak ya, Button. button aja ya. Kalau gini aja nih, kasih Ctrl J biar wrap button. Ini pakai apa? Apa nih namanya programnya? Visual Studio Code, Ya Viscode ya. Viscode ini lebih 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 gampang. lebih dimanjakan sih. Jadi kita ngetik tinggal ketik aja HTML itu langsung enter begitu langsung jadi. Nggak manual. Pinjam. Nah, di sini seperti tampilannya tanpa CSS Pak ya. Ya. Pinjam, terus kemudian Ini di pada sini saat jadi sebelum ada CSS seperti ini, kemudian kita cek CSS-nya bikin CSS lagi Pak ya. Apa ini lanjut lanjut dulu sampai bawah Pak, sampai tabel. sampai tabel boleh. Kita di sini biasanya bawahnya itu Masih BR. hasil H1. Ya, H1 lagi, tag H1 hasilnya, hasil inputan. Inputan. Jangan H1 deh, H2. Hasil inputan. Kemudian di sini kita buat tabel, kemarin itu tabel apa? Hasil inputan, tabel. Tabel, tahu. Udah dikasih tahu sama dia. Tabel, di bawahnya ada head, ada kepala, terus bawahnya ada tabel row, bawahnya lagi ada nama IG-nya langsung pemesan. IG-nya Oh langsung ini, jalan ini tadi. iya. Nah, Dia ngambil dikasih dari tahu. atasnya. Atasnya kan formnya udah ada tuh, tinggal tinggal niru dia. Iya, tinggal ngopi itu Pak ya. Tamat pinjaman, terus kita bawah lagi, PH lagi, judul buku, PH lagi, tanggal, tanggal, tanggal peminjaman, terus tanggal pengembalian. PH pengembalian. Oke, kemudian di sini buat TRT T body, buat badannya T body. Oke, T body ini terdiri dari sama tabel row juga, badannya sorry, sorry, tabel body ini. Kemudian tabel body ini ngambil
dari isiannya itu Pak ya, Papa ya. Body ini ngambil dari isiannya JavaScript Pak ya. ID-nya atas itu, Itu ID-nya, kok. ID di form. Mm, mm, cukup ini. Ini untuk yang apa namanya? Tampilan murni HTML Pak ya. Ya, tanpa JavaScript. JavaScript ya. Tanpa CSS. Nggak tanpa CSS. Ntar JavaScriptnya di bawahnya ini ntar. Baru habis buat rangkanya kita buat apa namanya? Buat pemanisnya Eh CSS. CSS-nya ya. Kita buat sini CSS-nya adalah namanya MyStyle. Di sini, nah di sini nih kita pertama kita buat bodinya dulu ya, kita susun nih body kelas bawah bawah pack apa namanya udah dibuat itu. Kita baikkan dulu, jangan nyontek. Kita buat font family untuk apa namanya jenis hurufnya. Font family biasanya Arial ya. Papa biasanya tahu apa ya? Ya terserah, terserah ini area boleh, Tahoma boleh, atau Sans serif, Calibri sans ya serif. sekarang lagi ini. Ya baik Pak. Kemudian di sini adalah background kayak background colornya. Maunya apa nih? Biru aqua. Oke, kita cari yang F2 apa ya? F2 F2. Putih Pak ya? Dua-dua itu abu-abu, agak abu-abu. Abu-abu ya. Oke. Kemudian habis body kita buat namanya class container ya untuk menampung div yang tadi. Ih, kita lihat ke sini. Karena udah pernah bikin ya, jadi dia ngopi yang udah bikin ya. Jangan duit 50%. Coba sekalian Kemudian dipraktekin di sini ininya, Di. ada Jadi begitu, apa ya? jadi kita sepotong-sepotong, sepotong ini coba langsung kita tempelkan di sana. Oh, langsung masukin sini Pak ya? Ya, biar kelihatan, Sini oh ya. setelah di Langsung di ini, link Pak ya? ya coba langsung Oh, dipakai link. link CSS. Saya nggak hafal sebenarnya. My Pakai yang Style. Nah, coba pakai yang lain. disimpan. Nah, udah kelihatan ya, ini baru baru Body ya Pak ya? bodinya aja ya, baru Body bodinya jadi aja abu-abu. 50%. Kemudian lanjutkan ke kontainer. Baik Pak. Kontainer 50%. Kemudian di sini ada nama margin. PX auto. Coba Kemudian di di sini refresh gimana? jadi press. Lebih jelasnya sih di sini sih Pak. Tak, nah, di sini. Coba refresh. Terus ada lagi namanya padding Pak 20%. Tapi kontainer Padding. ini belum dipasang Pak. Maaf Pak. Kontainer belum dipasang. Oh ya, coba kita Kontainer tadi belum dipasang ya. Jadi kontainernya itu taruh di atasnya foam, dibungkus. Jadi manggilnya sih gini sih kalau kelas di kontak pakai div dulu dong. ya, div. Nah, otomatis. Itu Div mesti taruh di di sini, bawah form, di bawah form. Nah, bawah foam ya. Ribet ya. ini kontainer buat inputan aja atau sama sama ininya, sama tabelnya? Enggak, ini buat 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 inputan aja Pak, buat form aja. Buat form ya udah. Buat formnya aja. Kok koin tanya Kontainer sih itu vote. namanya pembungkus ya, pembungkus di dalam formnya ini. Coba di refresh kelasnya. Nah, udah Nah, mulai berbentuk tuh. sudah mulai terbentuk ke tengah ya. Udah mulai berbentuk ya. Coba di refresh yang Form itu yang gedenya, padding gedenya. 20 20 PX ya benar. Nah, Udah mulai paddingnya berubah itu Pak ya. untuk ini ya jaraknya dari atas bawahnya itu kelihatan tuh. Kiri kanan atas bawah paddingnya di kelihatan. Kemudian setelah padding kita pakai yang namanya background color ya. Jadi putih. Karena belakangnya kan abu-abu, kita harus background colornya lebih beda lagi ya. Pakai FF Pak ya? Ya kalau putih Ini efektif Pak. sekali. Jadi gaya kali ya. Oke sip. Nah, udah kelihatan tuh. Nah, kelihatan ya. Coba, Kemudian coba kamu background lihat color ini paddingnya, coba paddingnya dibikin agak gedean biar kelihatan sebenarnya bedanya di mana sih padding itu gitu. Biar teman-teman tahu. oh ya, coba kita buat 50 100 ya. coba 100. Oh, Nggak kelihatan kan? 100. Jadi ya, paddingnya itu adalah kiri kanan atas bawah ya teman-teman ya. Ngasih jarak gitu loh padding itu. Tapi ke dalam bukan keluar.
Kalau Kalau keluar margin Pak ya? ya, ya padding itu seperti margin tapi kalau kalau ini ke dalam gitu. Kalau keluar margin. Jadi margin itu cuman misalkan ngambil kanan atau ngambil ke atas gitu. Kalau auto berarti sama. Jadi kiri kanan atas bawah disamain. Ya udah Oke, kita lanjut ya. lanjut. Kemudian kita kasih garis border. Border ini satu px aja ya, cukup ya. Solid. Terus sini DD, Jadi itu abu-abu. Nah udah. abu-abu. Yang ini Coba apa ya? dikasih Yang ini. dikasih pelet nih Kasih 10 bawahnya Pak ya. ya? Ya, bukan ya. Coba kasih apa Pak? Ya Maaf. misalkan jangan ini 5 piksel ya Pak. 5 piksel Ya. pakai offset ya, Hmm. Pak. Jangan solid. Oh ya. Offset. Nah, Oh, nah kelihatan tiga cakep kan? dimensi. Nah, Iya, 3 dimensi Pak ya. seperti itu. Eh, Bismillah. Tutup. Coba kemudian kamu kasih bordir. Apa? Fillet. Enter lagi. Ini oh enter lagi Enter lagi. ganti Ya. apa Pak? Fill Bordir. Bordir radius. border radius. Nah itu. Oke Pak. Kelihatan. Coba 5 piksel. 5 px. Nah itu kelihatan fillet yang di pojok-pojoknya tuh. Kalau mau kelihatan lebih Oh gede ya coba jadi 50 piksel coba. Biar kelihatan agak bulat. oh, Nah, oh. itu ya. Itu untuk melihat Nice. ini ya biar kelihatan cakep aja. Udah cukup 5 aja. Udah normal lah 5. Ya. Udah Nggak terlalu lancip Pak ya? nggak terlalu lancip. Ya. Box shadow perlu nggak Pak? Boxido boleh. Box shadow ini ya. Box shadow ini box Satu, shadow. dua gitu. Satu piksel, 2 piksel, 5 piksel gitu. Oh, oh, gitu. Coba saya coba pakai ini dulu yang ada defaultnya. Pakai yang oh iya. Nah, gitu Oh ntar ada. ini kalau satu Oh. satu satu 10 gitu ntar kelihatan seperti degradasi gitu, seperti bayangan piksel pakai Oh piksel. iya, iya. Yang itu satunya piksel, nah nggak kebaca ntar kalau nggak. Oh, Warnanya coba digelapin oh. Gelap. hitam, warna hitam aja. Hitam. Oh, paling pojok Pak ya hitam ya ini Tuh. udah paling hitam Pak. Tapi nggak kelihatan ini ya, Coba kalau misalkan hilangin ini ya Pak. Bentar. Lihat. Nol, nggak nol, kelihatan. 10 px. Hmm. Harusnya kelihatan Oh ininya, itu ada bayang cuma juga. itu doang Iya. ya. Itu Oh, jadi cuman ke bawah kalau satu 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 oh, dua gitu atau dua dua gitu, oh, 2 piksel oh. itu. Nah, Pak. Dua juga ya. Coba simpan Nggak muncul ya. Coba dua, dua. Coba atau nol nol, dua. harusnya itu ke bawah tuh. Jadi nggak apa-apa, nggak usah di ini, nggak apa-apa. Nggak usah ya, nggak usah pakai ini udah. Kita abaikan aja. Oke, kita lanjut. Ini, ini. Kita lanjut. Apalagi habis ini kontainer sudah. Kita buat yang namanya H1 tadi Pak ya. Jadi ke tengah Pak ya. H1 ini. H1 ini nih. Sorry. Ini ganti H1. Sudah dibikin. H1 text align. Ntar, Enter. Ya, kemudian di sini margin bottom 20. 20 px. itu dari bawah, Oke. mending top aja, margin top, maksudnya dari atasnya. Kalau bottom itu Dan bawah. mana? Hmm, Ini Pak ya? Oh itunya, dari Hmm. atasnya juga di setting satu atasnya. Jadi antara jarak antara form dan ini tuh ada Hmm. jaraknya. Di, coba lihat dulu yang ini lihatnya.
Oh, segini cukup Pak? Ya, cukup. Cukup ya. Oke, di sini H1 bisa satu. Formnya margin topnya apa ya formnya ya? Ya. Formnya, oh iya ada margin topnya benar benar Pak. Sintop yang di formnya itu berarti di atasnya. Harusnya di Yang mana Pak? Form bawahnya, ini. bawahnya margin, margin button, margin bottomnya. Taruh di atas ini Pak. Enggak, di situ nggak apa-apa. Ya, Ini form tapi margin margin topnya lah gitu. margin top. Hmm. Ini jarak antara mana yang Ini sih cuman ini ya dong. itu situ A1 dulu. kan ada dua nih Pak. A1 sini sama A1 ini nih Pak. Jadi Enggak, maksudnya nggak ini spesifikasi. beda, jarak antara H1 sama sama form Ya margin. ini antara ini sama ini nih. Coba top top yang di H1 itu kamu gedein coba 200 pixel misalnya. Itu Di seperti 200. tadi itu. Yang di H1 ya, bukan buttonnya. Oh, Oh, eh, H1-nya ada dua ya. Yang atas ada dua. sama ya. Apa dibedain aja Pak? Ini dua A2 aja. Ya boleh, itu H2. Nah, jadi dia tetap ke pinggir ya. Hmm. Oh, berarti. Yang mau 200 mana Pak? Ini coba. Kalau itu mau kelihatan udah pasti di atasnya. Oh, Pak. Jadi 20 Oke, pixel itu 10 aja cukup lah itu jangan 20 pixel. Margin 10 topnya. aja ya. Margin topnya 10 pixel aja. Oh, oh 10 aja. Baik Pak. Buttonnya juga 10 nggak apa-apa. Oke, sip. Berarti Sebenarnya H2 nggak ya usah top A. pakai button top itu misalkan margin gitu coba nih. Margin, titik 2, Margin umum 0, ya. 10, 0, 10 gitu. Pasti juga Ya lebih bagus. sekaligus. Coba 10. 10 kemana? Terus, nah, gitu. Oh ya atas, kanan, kiri. Atas, kanan, bawah, kiri Pak ya. Iya. Oh, Coba kalau dirubah, misalkan misalkan 100 tuh, di tengahnya 100 jadi di mana? kalau Terus tengah tapi 100. lihat ya, Hmm. kemana itu? Nah, di Oh, situ, bawah. di bawah berarti itu. Oh, ya. Oh, ini kiri ya. Sip. Jadi atas, kanan, bawah, kiri. Hmm. Atas, kanan, bawah, ayo kiri. Ini mau dibuat gimana Pak? Mau dibuat 10 sepuluh aja, sepuluh aja? 10 aja. Nah, cukup ya Pak. Cukup. Berarti saya buat H2-nya ini Pak ya. Tengah biar Ya samain aja. sampai Copy aja, copy. ini aja. Udah. Ini aja Pak ya. Nggak usah pakai margin ya. Nah, formnya dihapus aja formnya. Kalau ini Kemudian hapus. kamu ke kontainer dua, bikin kontainer dua. Oh, bikin kontainer dua. Kontainer dua buat tabel. Oh, tetap baik Pak. Dan Kontainer dua 50 buat misalkan nggak lebaran dikit, misalkan 70 gitu. Copy aja dari apa aja Pak? atas. Di atas ininya. Hmm. Tapi Ya baik. ininya dibikin 70 misalnya. 100. Hah? 70. 70. Oke, kemudian margin. Height-nya 40 ya. Height. Jadinya nggak usah. Nggak usah. Ntar di tabel itu. Nggak kebaca. Tetap nggak kebaca. Oh, nggak baca ya. Margin bottom butuh perlu nggak Pak? 10. Apa display block? Udah cukup aja. Coba segini dulu. Kamu terjemah. Apa kamu atur dulu. Kamu kasih div di kontainer kedua. Kan belum. Belum ya, belum. Di HTML-nya. Di HTML-nya. Hmm. Ada yang Kan belum kurang ini. berubah tuh. Di Hah? HTML-nya. Di Bentar, HTML. bentar, Pak. Ada yang kurang. Oh, kurang ini, kurang satu. Ada yang kelebihan soalnya. Nah, ML-nya yang di Di bawah. Di, di, di bawah div itu. Di bawah div. ini Pak ya. Iya, di atas tabel. Kamu ngatur itunya H1-nya, nah, berarti di bawah Di bawah div. itu yang form peminjaman itu di mana? Form peminjaman di dalam apa? Oh iya, berarti di bawah ini benar, sama seperti itu, seperti yang di atas. Oh, di sini Pak ya. Di atas div apa di atas H2.
di atasnya dua, di bawah div Aduh sini. langsung. Nah, situ. Oh, Div, di sini bikin tabelnya Pak. Apanya div, Pak? bukan kata div aja, div kontainer dua, Oh, div kelas kontainer dua. oke baik Pak. Udah enter, Oke, copy, dibungkus taruh Pak ke ya. bawahnya, taruh di bawahnya tabel. Nah, situ. Eh. Oh iya ini kayak gini. tujuh Kalau puluh bisa persen ya coba Pak. dimajuin itu, H2 Hmm. sampai tabel itu dimajuin. Nah, itu. Biar biar Oh, kelihatan itu kontainer itu oh, dari mana sampai mana. Yang atas juga sama, disamain. Yang atas, yang form, majuin. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa gampang untuk ini mengecek kalau ada error itu gitu. Ini oh iya anggotanya benar. ini, anggotanya ini gitu. Ya, Pak, ya. Sip. Oke. Nah, coba disimpan. Udah kelihatan ya, Oh ya. Hmm. seperti itu. Cuman yang ini Pak, yang bawah 70, yang atas 50 Pak ya. Nggak disamain aja Pak. Coba disamain nggak apa-apa. Ya biar ini tuh. Nah, Oke. Terus apa lagi Pak? diatur ininya, apa namanya dalaman dari formnya kan masih kayak gitu masih jelek. Hmm. Inputannya ya, inputan nama Ya input. apa namanya? Labelnya Pak ya. Iya, Pertama label gitu. Label nama tadi. Oke, displaynya blok ya. Blok. Kemudian di sini margin bottom. Boleh 10 Kak Pak? boleh. 10 ya. Biar ada jarak antar label. Kemudian inputannya juga sama nih. Inputan. Waduh. Terus kemudian inputannya ini di 100 persen. Biar jam label. Oh, udah ada semua ya. Ini udah 100%. Baik 40 px. 40 px. Oke, kemudian di sini 40 px. Margin bottomnya 20 ya Pak. Nggak kegedean ya, 10 aja, Oh, 10 gede ya? gedean 10 tuh, aja Pak ya? 10 aja, 10. 10 Oke baik Pak. Semangat. 10. Dan padding 10. Boleh pakai padding nggak Pak? boleh. Sebenarnya ada margin, ada Dan padding terlalu ini, border solid. terlalu gede. Paddingnya nggak usah, paddingnya. Padding nggak usah. Paddingnya coba ya boleh, Baik tapi Pak. jangan gede-gede lah, cuman satu atau dua gitu. Tadi gede banget, sehingga yang sampai ke Oh, kanannya nggak kelihatan. oh, baik. Oh, benar. Saya pengen coba lihat yang di sini. Yang di. Kok formnya nggak Oh iya kelihatan? benar. Nggak kelihatan nih. Formnya mana nggak kelihatan? Input. 100% dari inputnya. 100%. Kalau salah ini, apa ketutupan ini Pak ya? Nggak ada. Coba di back aja, di back, di back, di undo. Ya, Dok. Coba di. Tadi udah kelihatan kok. Undo berapa kali gitu. Kelihatan ya? Coba. Kayak gini Pak. Hmm. Tapi belum. Nah itu kelihatan lagi. Coba lagi. Tadi, tadi tuh gara-gara apa yang kelihatannya? Apa ini Pak gara-gara ini? Padding. Masih belum kelihatan. Oh ini gara-gara border ini Pak. Iya gara-gara border. Oke, Pak. Bordernya nggak dikasih warna ya. Iya, solid. Tadi solid apa? Masih Solid. error ya. Solid apa nih Pak? Biasanya CCC apa sih? Masih itu abu-abu. Oh, oh gini ya Pak. Boleh ya Pak? Coba paddingnya jangan 10, paddingnya dua, apa dua aja. Dua aja. Oh iya. Nah, kan datang tuh. Udah cukup. Kemudian hmm, buttonnya perlu nggak Pak? Batunya Biar biar ya bagus buttonnya. ya, dibagusin. Buttonnya ini tambah gitu. Display block 100%. Ya, ngikutin dia. Samain aja kali Pak ya. Ya,
kasih padding. Oh, Padding iya beda ini ya. berapa? 10, 10 coba. Oh, agak jaraknya agak gede Pak ya. Paddingnya Ya, 10. apa lainnya disenterin deh. Hmm? Lainnya nggak senterin, lainnya. Lain apa? Tagline Oh, ini, text line. ya. Ya, text line. Alien. Oh, dia udah ketang otomatis, Pak. Hah? Udah, Dia udah ketang otomatis. Iya, terus yang ini Pak backgroundnya mungkin ya background color kali Pak ya. Colornya 00 C8 FF kalau nggak salah. Nah, biar bagus begini kali Pak. ya. Color, color FF coba bisa nggak ya? Bismillah tuh agak. Color itu Kalau yang pinjamnya. kalau warna itu Pak, kalau warna apa ya Pak? Kalau ini text color apa color Pak? Color, bener itu color. Tapi nama dipinjamnya, Color term bener ya. pinjamnya itu yang namanya di situ. Bintang pagar FF. Oh iya bener. Oke. Coba Eh, apa namanya font wake Font kayak wake. Iya, bold 800 ya, Pak. 800. Oh iya, ketebel Terus ininya font size-nya. font size-nya. Size. Berapa? Font size-nya misalkan 12 poin, PT. 12 Oh, detik. Nah, udah kelihatan gede. ya. Iya, Udah cukup. cukup ya. Oke. Hmm. Terus bordir bordir apa? Bordir radiusnya biar kelihatan fillet 50. Border radius. 5 pixel ya, Pak. Oh, semicolon nggak? Dia nggak bisa ini. Eh, Nggak bisa di dalam ini Pak selektor ini. nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Oke, Udah oke cukup ada lagi Pak. Cukup ya. tabelnya sekarang. Tabelnya, oke tabel ya. Berarti pakai tag CSS tag. Tablet, tablet. Tabel. Oke. Border collab Pak ya. Ya, Di sini collapse. Width-nya, oh itu 100. Terus kemudian THTD-nya boleh Pak? boleh. TH-nya apa? TH, koma, TD biar sekalian ya. Border, border 2 PX solid. Lain aja lah yang udah ada DD. Abu-abu, border. Kemudian di sini padding Sudah mulai kelihatan ya. Apa namanya? PX. Bordirnya udah mulai kelihatan di bawah. Kemudian di sini teks line left kiri ya. Itu kayaknya kurang gede deh. Konternya jangan Banyak Pak. konternya jangan 50 deh. Kurang gede tuh. Ini Pak, bukan ini Pak Oh, sebenarnya Pak cuman gara-gara dikecilin jadi gini. oh gitu. Kalau di webnya udah gini Pak Udah bentuknya. pas ya. Ya Iya, kelihatannya jadi ini cakep ya. gara-gara kejempet. Oke, ada apa cukup ya? Cukup. Cukup ya. Berarti tinggal JavaScript-nya apa ya buat nampilinnya. Hmm. Oh, kok di sini. Oke, tadi ini sudah. Tabelnya udah dikasih div belum? Apa ya Pak? Tabelnya. Yang Tabelnya. Oh ya, yang tabel belum ya JavaScript-nya. tabelnya. Yang buat Tabelnya belum. bawahnya, buat bawahnya. Buat isinya. Mm. Isi tabel itu di T-body itu loh. Oh isi.
Ini diisinya tuh ini Pak setelah apa sih setelah JavaScript itu inputannya. Oh, Jadi pakai ID dia pakai ID apa ID pakai JavaScript. DT body ya. Ya ID hasil hasil body. Hasil inputan hasil T body. Ini aja dah hasil T body. Cukup ya. Berarti tinggal bikin scriptnya Pak ya. Ya, JavaScript-nya. Bikin script. Ini untuk JavaScript belum ini ya teman-teman ya, belum kita pelajari ini. Andi bikin pakai DOM. Sekarang memang kita kemarin masih manual, jadi sebenarnya kita pakai manual dari T-body itu kita tulis manual aja dulu sementara. Tapi karena Andi pengen menunjukkan sudah pakai JavaScript, pakai DOM dan bisa ya, coba kita ini. Nanti tapi kita tetap kita nanti pakai tabel ya, apa pakai database, pakai SQL. Jadi kita belajar SQL bukan bukan sementara aja. Ini Ini mengambil buat dari buat nyimpen data sebentar lu. iya, data temporary. Jadi ngambil dari get element by ID. Jadi ngambil ngambil apa? Ngambil data dengan dari form itu dengan ID-nya. Kan form itu ada name, kemudian ada ID. Nah, ID-nya itu diambil. ID itu kita pakai sebagai variabel, sebagai rumah dari yang di input itu. Eh, Ini kita akan belajar juga mengenai apa cara pengambilan apa pengambilan variabel dari menggunakan JavaScript. Nah, itu ada const, ada var, nah seperti itu. Nanti banyak ya, ada kalau ini const form, jadi ngambil atau variabel dari form yang diambil apa dokumen get, jadi dokumen get element by ID. oh, cons lagi ya. Cons. Ambil lama. Ini ID yang ada di sini Pak ya. ID yang ada di sini. Yang ada di situ ya, ID yang semua Ya ID ID. yang Kalau ya diambil. kalau ini nama kelas nih. Name itu untuk ininya. Nah, nama Nanti panggil ini. kalau kita mau masukin ke jadi pakai apa? Request. Nanti di PHP itu ada dari pakai name itu. Jadi bukan pakai ID tapi pakai request dari ambil. Nanti kita buatnya pakai request. Requestnya apa? Request name-nya apa? Nanti di PHP itu pelajarannya. Kalau ini JavaScript murni. Terus Jadi ada lagi. ngambil dari form yang diambil apa ID-nya, get element by ID dari apa? Dari ID apa? Nama, dari ID judul, dari ID yang di atas itu. Yang diambil apa value-nya? Value-nya atau Tanggal oh, tanggal pinjam ya. Tanggal pinjam. nah, seperti di copy aja nggak apa-apa. Takut salah. Maksudnya apa boleh ini. Ini aja lah Pak ya. Bedain aja tanggal pinjam. Samain aja antara antara apa variabel dan ID-nya. Nah, ini tadi. Nah, ini Pak ya, tanggal pinjam sini ya. Hmm. Dot value. Satu lagi pengembalian. Ya. Pons Jadi ini nanti nangga apa untuk ininya ya algonya logiknya adalah pada saat di input di form itu ditampung dalam ID, di input di form atas itu ditampung dalam ID. Nah, kemudian dari ID itu diambil atau di apa ditampilkan dalam hasil tabel itu. Jadi ngambil ke tabel itu, tabel yang di bawahnya itu. Itu cons itu kan variabel ya, variabel temporary, kemudian ditampilkan di dalam hasil yang di T-body itu. T-body ID hasil hasil T-body. Yaitu ngambil dari situ.
Dia dari sini ambil konsro. Yang terakhir konsro apa ya? Hmm. Create ya. Create. Create. Flow in HTML sama dengan backtick. Oh, kayak JavaScript ya nampilin backtick ini Pak. Iya, pakai itu JavaScript itu. Semuanya masih JavaScript. Eh, kayak bukan dolarnya mirip kayak PHP, maaf. Bedanya PHP nanti nggak seperti itu. Ya pakai dolar teman nggak seperti itu. Dia ada kekurangannya. Kemudian di sini. Udah cukup ya. Bentar, Pak. Backtick ya, backtick ketinggalan backtick. Kemudian yang itu Pak, hasil append childnya boleh nggak Pak? Hasil terakhir Pak, hasil T-body-nya. Iya, Hasil dia nambahkan kan Pak ya? iya. Cukup. Jadi yang di apa? Yang diinput itu nanti dimasukkan ke dalam apa? Append child ini hasil dari T-body ini. Sama belum ini ya namanya Nama di apanya Pak? T-body. Udah, T hasil T-body ya. iya. Sama yang di ID-nya atas, Hasil T-body dari sini sih yang Pak. di Get T-body element. atas. Itu kan hasil strip T-body ID-nya tuh. Hmm. Samain, ya. Nanti nggak kebaca. Oh, hasil T-body yang ini ya. Ah, Nah, ini ID Pak, di ID ini ya. ID-nya. Ini get element dari sini, tapi dia ngambil variabel dari sini Pak. Hasil T-body ambil dari sini Pak. Oh iya udah sama. Ya, jadi dia ditampung di hasil T-body ini, kemudian dia panggil Ya di sini. mestinya antara atas dan bawahnya itu loh, ada cons-nya itu loh. Yang mana Pak? Cons-nya itu udah sama belum? Hasil T-body-nya itu loh. Cons sama yang append child-nya itu udah sama belum? Oh, ini sama Pak variabelnya Pak. Sama Ini udah. Ya dia udah ke kalau sini sama linknya. nanti nanti akan tampil. Dia ke sini Pak. Ya, Oke, coba Pak ya. ya coba disimpan. Bismillah. Kita coba terakhir nih. Dilebarin aja. Nah, situ. Andi, misalkan Andi. 100% nggak bisa nggak? Hah? Ini udah 100%. 100 Pak. Kita 50 soalnya widthnya. Biar bawahnya kelihatan. Oh, oh bawahnya ya. Hmm. Dikitnya dikecilin ya. Ya, Kalau jatuh gimana kecilin? udah gitu aja nggak apa-apa ntar ke bawahnya aja. Pas nge-save kan di bawah tuh. Di bawahnya. Diinput aja dulu, diinput dulu judul bukunya. Kalau laptop kan gampang ya di scroll ya. Judul bukunya. Oke. Oke, kemudian Andi, JavaScript. Bismillah. Bisa nggak ya? Baru disimpan. Wah, ada yang salah nih, Pak. Itu belum ditulis. Judul, tanggal pinjam, tanggal pengembalian, hasil T-body. Oh, form peminjamannya, Pak. Nggak ada, Pak, nih, form peminjamannya. Form peminjaman. Ya, belum di sini belum ada ini, Pak. Sorry, belum ada ini. Ya ID-nya bro itu bukan ID. ID. Ya, ID-nya belum ketemu, belum ada Form ID. ID. Iya, sorry. Form peminjaman.
Nah, ini sesuai sama yang ini Pak ya. Ini Pak ya. Hmm. Iya ini salah segini. Bismillah. Kita tahu, jadi bisa tahu ininya errornya di mana. Anu, JavaScript 17 10. Nah, itu ya. Nah, udah. Jadi langsung ya, langsung di masuk hasilnya di bawahnya. Tapi memang kemarin kita tujuannya nggak begini, tapi memang yang penting kita tahu caranya aja. Nanti kita akan menggunakan SQL, nanti kita akan ajari juga SQL-nya. Kalau ini menggunakan temporary, yaitu menggunakan ID, get element by ID. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman Boleh. Pak untuk Willy, ya, Pak Kiki boleh. untuk pembuatan tampilan ya, tampilan dari form sama sama tabelnya ini. Silakan. Nggak ada yang mau ditanyakan? Ini bisa di Berarti paham ya? Tinggal Maju. praktek-prakteknya doang, Pak. Soalnya pakai HP ini. Pakai HP. Iya. Pakai laptop sinyalnya hilang-hilangan. Hmm. Ya, apa ntar dipraktekin di ini Iya. pakai yang nggak langsung ditampilin. Ini untuk berarti untuk PR kemarin sudah dibahas ya, bahas dan memang saya minta dengan menggunakan CSS dan sudah pakai CSS dan kelihatan bagus gitu kan. Nanti teman-teman bisa dari sini tadi kan kita ada rekamannya nanti kalau untuk bikin form caranya seperti ini. Jadi kayak Google Form itu pembuatannya ya seperti tadi kurang lebihnya. Seperti itu. Nah, nanti kalau di Google Form itu hasilnya kan kalau ini tampil langsung di situ. Nah, di Google Form itu biasanya di Excel, di spreadsheet-nya seperti itu. Ditangkap di mau spreadsheet. simpen, mau simpen dulu ya Pak, nyimpen data Bapak. Ya, disimpan aja. Ya simpen dulu di GitHub mana GitHub-nya. Coding satu pagi. Baik, untuk pelajaran formnya, form dan tabel, insya Allah sudah paham, insya Allah gampang ya. Nah, kita coba akan teruskan sedikit untuk pembuatan layout. Nanti bisa di apa ya, bisa dipraktekkan juga. Apa tahu nanti saya buat quiz juga nih, pembuatan layout ini. Ntar saya share screen. Nah, untuk pembuatan layout yang di sini, ya, layout ini, nanti saya juga akan buat dengan ini juga quiz. Kita membuat sebuah halaman website ya, dengan menggunakan header, kemudian boleh dengan menggunakan sidebar atau eh, menggunakan sidebar atau ini apa sih? Sidebar ini atau menggunakan yang samping ini atau yang atas atau navbar atau yang atas ini apa namanya? Head headbar ya. Seperti itu di sini ada ininya. Boleh begini, boleh yang di samping sini. Kita buatkan kuis. Terus kita akan sedikit lanjut teori mungkin ya. Teori untuk setelah kita membuat tabel dan CSS serta kemarin kita buat JavaScript untuk alert ya. Alertnya harusnya udah bisa ya gampang untuk pembuatan alert. Nah, kita terakhir yang lewat ini nanti seperti ini bentuknya. Silahkan dibuat aja nanti. Ini apa namanya? Ini untuk ininya, untuk layoutnya apa nih CSS-nya. Nah, kalau kita klik ini login ya. Oh, ini maksudnya ternyata ini kita tempel ini. Kita jadi kita buat bikin alert ini dengan cara mouse mouse over ya. Di sini kemarin on mouse over ya. Nah, ini on mouse over coba satu. Jadi on mouse over di kita JavaScript-nya di sini.
coba satu ini. Jadi begitu klik, nah ini Anda login sebagai ini. Gitu. Itu untuk pembuatan lewat sama alurnya. Nah, kemudian kita akan sedikit menambahkan mengenai modul PHP, yaitu PHP atau pengenalan PHP dan plus variabelnya. Nah, definisi dari PHP atau Hypertext Processor, Hypertext Preprocessor, nah itu adalah merupakan bahasa pemrograman yang mampu berjalan di server side. Jadi program PHP itu jalannya di server, bukan di user ya, bukan di sisi user tapi di sisi server, berjalan pada server web atau CGI. Berbeda dengan JavaScript yang normal, yaitu yang berjalan pada client side atau usernya ya, berjalan pada browser. Nah, PHP merupakan turunan dari C, yaitu turunan bahasa C, Java, dan Perl yang dibuat dengan bahasa C. Ya, banyak kan menggunakan bahasa C, ya. Bahasa C++, bahasa C Sharp, dan sebagainya. Bukan bahasa basic, tapi bahasa menggunakan bahasa C. Seharusnya kalau ya yang kuliah ya kuliah kuliah apa kuliah teknik informatika biasanya tahu lah bahasa-bahasa pemrograman. Nah, kemudian PHP bertujuan melakukan processing, pre-processing, menghasilkan halaman HTML yang dinamis untuk tiap klien. Jadi dengan menggunakan PHP ini nanti halaman itu bisa ditampilkan di tiap apa namanya di tiap klien itu dengan dinamis. Sebelum memulai membuat website dengan menggunakan PHP, kita membutuhkan web server. Nah, kita sudah menginstal ya, dan nantinya untuk menyimpan data tiap user secara terstruktur, kita membutuhkan database. Umumnya PHP dipaketkan dengan Apache. Nah, kita sudah install Apache yang SAMPP itu Apache atau web servernya dan MySQL atau database-nya. Paket tersebut sering disebut dengan AMP, apa SAMPP. AMP atau nanti di sini SAMPP ya ininya. Ada SAMPP atau WAM server, Vertical Serve, LAMP, dan lain sebagainya. Nah, ini cuman apa jenis-jenisnya ya. Nah, ini bentuknya yang sudah install pasti sudah paham dan kenal cara menghidupkannya, cara mematikannya. Nanti untuk webnya kan ini pakai Apache ini untuk PHP-nya. Nah, kemudian untuk database-nya kita menggunakan yang bawahnya ini MySQL. Nah, FileZilla biasanya untuk FTP seperti itu. Nah, nanti untuk apa namanya untuk penyimpanan filenya yaitu di htdoc ya. Seperti sudah pernah kita praktekkan, adanya kita buat folder dalam htdoc untuk menyimpan file-file yang akan kita tampilkan ke dalam halaman website kita atau dalam browser kita. Seperti itu. Nah, kemudian sedikit mengenai sintak PHP, yaitu sintak PHP diawali dengan ini, tanda lebih kecil, tanda tanya, PHP, dan diakhiri dengan tanda tanya lebih besar. Nah, ini, nanti seperti ini. Nah, skrip PHP juga dapat disisipkan ke dalam dokumen yang mengandung tag HTML. Jadi, kita akan buat nanti HTML seperti ini. Coba kita akan apa? Kita buatkan sebuah halaman HTML. Ini kita format menggunakan PHP ya. Ini kita sudah punya. Ini bodinya nggak apa-apa nih kita kita buatkan di gambar burungnya ya. Kita hapus dulu deh ini. Kita hapus dulu aja semuanya. Nah, kemudian kita simpan. Maaf, maaf, ini harus di ini nggak bisa di ini. Discuss aja discuss. Ini karena masih HTML kalau di sini saya nggak bisa berubah langsung. Jadi kita buat aja satu halaman HTML. Misalkan di sini buat file, kemudian index.php, enter. Nah, sudah jadi. Ini misalkan kita refresh.
Yang menang mana? Nah, yang menang PHP-nya ya, teman-teman ya. Nah, di sini karena kita belum kasih apa-apa, jadi masih blank. Nah, kita akan scriptkan di sini. Kita menggunakan HTML biasa aja. Sorry, sorry. Oh, HTML sih. HTML. Kemudian kasih head, kasih title. Misalkan, udah, ini cukup. Kita simpan. Nah, udah, sudah ada. Tapi nggak kita kasih apa namanya icon. Kita langsung kita buat body sini, standarisasinya. Nah, kemudian kita buat script PHP. Misalnya kita taruh tengah aja ya. Kita taruh tengah, ini PHP. Nah, misalkan di sini contohnya adalah apa tadi? Ini ya, yaitu menggunakan echo hello world. Nah, untuk apa? Untuk menampilkan apa namanya? Untuk menampilkan sebuah variabel itu biasanya menggunakan echo ya. Untuk menampilkan ya, menampilkan eh, ke dalam tulisan apa tulisan kita tampilkan dalam browser itu menggunakan echo atau print gitu bisa. Tapi yang paling yang paling terkenal itu menggunakan echo. Echo misalkan kita kasih tanda apa? Kita kasih petik ini begini dua. Nah, kemudian yang kita tampilkan apa misalkan selamat belajar pemrograman, sorry, pemrograman PHP. Nah, ya kita tutup dengan kurung kurawal. Nih. Nah, kita simpan. Kemudian kita refresh. Nah, sudah nampil ya, sudah nampil. Namun ya tampilannya ya sederhana karena memang kita di sini PHP ini bukan untuk mempercantik tapi untuk menampilkan. Jadi untuk sebagai jembatan dari database kita tampilkan ke dalam dalam browser gitu. Nah, ini awalnya seperti ini. Kita untuk menampilkan data itu dengan mengetikkan echo, kemudian yang kita mau tampilkan apa, seperti itu. Ini dari awalnya. Nah, kemudian untuk penggunaan komentar ya, penulisan komentar dalam PHP, yaitu dengan menggunakan tanda ini apa slash dua begini atau menggunakan tanda apa pagar atau menggunakan ini diapit apa namanya itu leb- apa namanya yang ke kanan itu yang seperti ini tanda Slash. slash ke kanan kemudian bintang bintang slash kanan. Nah, itu cara-cara untuk menampilkan komentar misalkan ini echo ini tadi ini kita kita buat jadi komentar misalkan misalkan di sini ya kita pakai ini dulu kemudian bintang nah kan hijau tuh warnanya sampai mana misalkan sampai sini bintang kemudian tanda ini nah, cuman kita save kira-kira kalau begini itu tampil nggak tulisannya halo teman-teman Eng- Enggak, Pak. nggak tampil ya karena dibuat komen ya Iya. nah itu nggak tampil ya seperti itu untuk komen jadi nanti kalau kita udah nyekrip banyak itu harus kita kasih gini ya komen gini nah untuk misalkan untuk proses apa nanti perlu ini komen-komen seperti ini perlu atau menggunakan yang ini dua ini kan ini untuk satu baris ya ini nggak bisa eh lain baris ya cuma satu baris saja misalkan
Ini adalah adalah baris komentar, baris komen. Nah, simpan. Nah, ini ini adalah baris komentar itu tidak ditampilkan. Yang ditampilkan hanya selamat belajar pemrograman PHP. Seperti itu. Sampai di sini, insya Allah mudah ya. Masih sangat mudah untuk menampilkan sintaks dari PHP ya. Diulangi lagi, sintaks PHP itu adalah dibuka dengan lebih kecil tanda tanya PHP. Kemudian ditutup dengan tanda tanya lebih kecil, lebih besar. Atau bisa jadi dengan ini aja juga bisa. Tapi untuk PHP yang versi lama, versi di bawah 5 ya, di bawah PHP 5 itu dia nggak mau. Nanti Eco pun nanti eh, bisa dengan menggunakan ini, sama dengan PHP sama dengan gitu. Nah, ini misalkan begini nih. Ini aja udah bisa. Kalau PHP versi baru ya, nggak usah pakai tulisan PHP, bisa tuh, udah bisa. Atau lebih lengkapnya pakai tulisan PHP begini. Nah, misalkan kita nggak pakai echo nih. Ini misalkan dari sini nih, kita hapus saja. Echo-nya kita buang. Sama dengan ini, tutup. Nah, ini ini sudah seperti echo. Jadi tanda lebih kecil, kemudian apa lebih kecil tanda tanya sama dengan itu seperti sama dengan PHP echo. Ini tutupannya. Nah, yang kita echo adalah ini. Dan misalkan kita spasi. Nah, ini echo ini. Coba kita save. Nah, kelihatan ya. Misalkan echo-nya kita jadiin komen. Ya, harus di sini. Nah, di sini. Sama dengan itu mewakili echo. Nah, hilang kan? Seperti itu. Ini yang versi baru, tapi kalau versi yang lama yang di bawah 5, 4, 5 itu nggak akan bisa. Ini karena server kita itu apa kalau saya sekarang saya menggunakan server dan terus update secara real time ya gampang untuk ininya gitu. Selalu apa mengikuti perkembangan zaman gitu, perkembangan PHP-nya itu sendiri gitu. Sampai di sini ada yang mau tanyakan teman-teman untuk PHP Aman, aman. aman. Berarti sangat masih mudah ya berarti ya. Insya Allah mudah. Yang penting kita sudah install SAM, kita sudah menghidupkan apa namanya Apache-nya, nah itu mudah insya Allah. Komentar sudah. Nah, nanti kita akan membuat deklarasi atau membuat variabel, deklarasi dari variabel. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk minggu depan kita membahas mengenai variabel PHP. Baik, jika memang tidak ada yang mau ditanyakan, teman-teman, karena sudah jam 21:16, mungkin sudah kalau di yang Banyuwangi, Mas Ahmad Afandi ini sudah malam ya di sana. Ini sudah agak larut ya. Kita akhiri sampai di sini pertemuan kita untuk pelajaran pemrograman web pada sore hari ini atau malam hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Tentunya tidak luput dari kesalahan dan kesilapan dalam menerangkan pelajaran pada malam hari ini. Selamat malam, selamat istirahat, happy weekend. Terima kasih. Ya, Makasih malam. Pak Bang. Malam Assalamualaikum. Mbak, terima kasih Mbak. Terima kasih.